Nah dulu itu kalau ceritanya saya itu pernah dagang di beberapa tempat Kota Baru di tahun 2000-an. Setelah itu rumah makan kami mengalami kebangkrutan karena pada waktu itu ketumbar kupet. Nah, maka gulung tikar lah kami. Nah pada waktu itu ada seseorang, dua orang makan di tempat kami. Ceritalah tentang lahan itu. Seperti Pak Misran yang sudah almarhum. Lalu karena keadaan posisi pada waktu itu dalam keadaan kami itu istilahnya usaha nggak lancar, ikutlah ke sono TGU dengan janji-janji Pak garap aja. Nah, garap aja, berapa luas Bapak, berapa disilahkan. Lalu saya ikut. Setelah lama-lama setahun 2 tahun perjalanan, itu berubah. Nah, lahan sudah bersih, diambil sama almarhum. Ya tinggal apa? Gitu kan. Kemudian dalam perjalanan waktu di sana itu tambah ketat peraturan ini. Ya, Bapak sebenarnya sudah nggak tahan itu. Ya, pengen keluar. Gitu. Cuman keadaan belum memungkinkan, masih bertahan. Akhirnya ya sampai seperti ini. Karena ada saudara di situ, Bu, yang bikin rumah di situ. Nah, saya masuk ke situ, adik saya itu udah bangun, saudara itu. Di rumah depan itu kan banyak rumah gedong, saya yakin aja, Bu. Nah, anak saya sempat beli di situ, Bu. Beli rumah dipindahin, digotong bagian bawah-bawah sawit itu. Kalau hujan juga banjir. Padahal dulu bunyinya kan hibah tanah itu. Nah, hibah untuk membantu orang yang betul-betul tidak mampu. Ternyata beda. Yang di depan tuh orang kaya semua, Bu. Orang satu ada yang 16 kapling, ada 35 kapling. Sedangkan kami orang nggak punya taruh di sawah. Tuh. Itu pun kami ada masalah dikit diusir. Kami nggak ada kekuatan, Bu. Sampai nangis, Bu, kami pergi dari situ, maghrib-maghrib. Bawa cucung saya itu masih bayi. Mau ngontrak nggak ada duit waktu itu, Bu. Sedangkan ngontrak kan masuk harus bayar. Di situ, Bu, kami nangis batin, kami sekeluarga besar. Seharusnya kan kalau kami namanya berumah tangga itu, Bu, nggak mungkin mau damai terus. Ada kalanya bentrok sama anak, sama istri kan. Itu kami orang semua dipanggil, diusir, bukannya dinasihatin. Bu, alhamdulillah saya ini, Bu, dapat tumpangan rumah, bukannya nyewa, dikasih tumpangan. Alhamdulillah. Kalau menyewa, Bu, nggak ada biaya. Saya di dalam itu sejengkal pun saya nggak punya. Bunyinya aja saya kata keluarga situ, cuman saya nggak punya apa-apa di situ. Begini Pak, itu kan kata hibah, cuman ada adminnya. Itu sebesar untuk saya 3 juta, sama sporadiknya nebus 1,5 juta. Dikasih tanah di bawah itu, di sawah itu. Udah bayar sporadik 500, cuman sporadiknya belum diambil. Ada sporadiknya, cuman pada waktu itu karena kami ini masuk ke anggota Kopdar, ya Kopdar Lampung, jadi Bapak serahkan ke sono, ke Kopdar Lampung. Ada sporadik. Waktu bikin sporadik kami dikenakan biaya 1,5 juta. Nah itu kalau kata menurut dia itu untuk membuat ini untuk kekelurahan, tapi yang menangani pada waktu itu orang lembaga. Nah yang menerima uang itu adalah Lukman yang menerima uang 1,5 juta banyak. Kalau tanyanya, maaf ngomong, saya udah 1 tahun ini karena mereka ini kan bilang setelah itu tanah sudah bersih semua, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Mereka berebut anggota lembaga itu. Ada yang 6 hektar, 7 hektar, 8 hektar dan sebagainya kan. Nah, Bapak ini nyewa. Yang di sini nyewa sekarang, Pak. Di sini dijanjikan 2 hektar, kata dia pada waktu itu aman, Pak. Ada suratnya. Ada suratnya, kwitansi pun ada.
Jadi 1 tahun itu, yang di sini 2 hektar, yang punya posko di situ itu kata dia 1,5 hektar. Setelah diukur kemarin itu nggak ada 1,5 hektar. Yang di sini nggak ada juga, cuma saya tasnya. Nah, itu 8,5 juta saya sewa. Ada kwitansinya semua ada saya. Setahun, Mbak? 1 tahun. Nah, karena sudah keadaan begini, berarti Bapak kan hanya bisa 1 kali garap. Dan ini emang maaf benar Pak ya, ini saya tuntut yang nyewakan ini. Karena uang itu uang dari anak saya. Pinjam. Saya tuntut ini orang. Dan saya sudah serahkan kepada Pak Firman mengurus ini. Nah, tapi Pak Firman bilang pada waktu itu, nanti dulu mengurusin ini, nanti selesai semua ini baru kami ajukan ini Pak. Beberapa teman saya banyak mengajukan. Cuma saya tuntut harus dikembalikan itu. Apabila tidak, proses hukum yang berjalan. Nah, karena dia menipu Pak, mengatakan dia punya sendiri, sudah punya Supradi, kata Bapak Isal pada waktu itu. Aman Pak, aman. Itu bukan sedikit uang bagi kami itu begitu, uang anak yang kami pakai itu. Bahwa di sana itu kan harus akan diadakan diskusi. Dengan hati kecil sampai hati besar Bapak ikhlas bahwa Bapak juga pada waktu itu menyadari bahwa itu tanah negara yang kami tempati. Jadi tidak ada unsur paksaan dari siapapun, memang dari Bapak berniat untuk keluar dari sana. Saya sukarela meninggal ke lokasi pertama. Saya kan waktu itu masih bentrok sama rumah tangga. Terus di sana kan saya diusir tanpa ada belas kasihan sama anak saya itu. Anak saya itu bawa anak bayi. Bisa nggak bisa harus pergi hari itu. Seharusnya kan kalau seorang pemimpin panggil kami itu kan dinasihatin, bukan diusir begitu, Bu. Mereka bilang bahwa di situ Pak untuk biaya pindahan kami bantu bongkar ya dengan alat-alat dibawa ke sini dan dibantu juga keuangan walaupun bisa kecil ada untuk kontrak.